Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Dengan izinnya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat, senantiasa dilimpahkan oleh Allah kesehatan, sehat walafiat, serta senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Salam beserta salam kita doakan, semoga senantiasa Allah berikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan zuriyah beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah kita akan masuk kepada surah yang baru, yaitu surat Yunus. Surat Yunus dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada tadabbur daripada ayat-ayat surat Yunus ayat 1 sampai ayat 6 yang tadi telah kita dengarkan, maka tentu adalah sangat baik kalau kita berkenalan dulu dengan surat Yunus ya. Kita baca sedikit ta'rif ya, atau profil daripada surat Yunus ini. Surat Yunus merupakan surat dengan urutan ke-10 dalam Al-Quran, terdiri dari 109 ayat dan eh, berada di juz yang ke-11 ya. Juz yang ke-11 dan eh, turun setelah surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra, dan ayatnya berjumlah 109 tadi sudah kita sebutkan, dan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya surat Yunus ini sebetulnya termasuk satu di antara 7 surat yang panjang-panjang ya, Sab'ul Mathani, yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 7 itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-An'am, kemudian ya kita Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Kemudian masuk gabungan Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, namun ada yang mengatakan karena At-Taubah pendek dan juga surah Al-Anfal juga pendek, maka yang ketujuhnya adalah surah Yunus ini. Kemudian surah ini merupakan salah satu surat Makkiyah ya. Salah satu surat Makkiyah, kecuali ada eh, sekitar 2 ayat ya yang eh, bukan tergolong surat surat Makkiyah ya, tergolong surat Madaniyah. Kemudian juga penamaannya dinamakan dengan surat Yunus, mengambil nama salah satu nabi, cerita nabi, yaitu Nabi Yunus yang terdapat di dalam surah ini. Meskipun di dalam surah ini nanti kita juga akan berjumpa dengan kisah Nabi Musa ya, dan juga beberapa kisah nabi yang lain ya. Namun yang menonjol tentu kisah Nabi Yunus yang baru pertama kali disebutkan dalam surat ini, cerita tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalimatnya terdiri dari 1841 kalimat dan hurufnya berjumlah sekitar 7425 huruf. Kemudian asbabun nuzul ya, sebab-sebab diturunkannya surat Yunus ini tentu cukup banyak ya, sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Namun kalau kita melihat permulaan surat Yunus ini, di dalam ayat 2 yang tadi telah kita dengarkan, ayat ini menurut riwayat Abdullah ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan dari Ad-Dhahak, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab Quraisy yang ada di Makkah, maka banyak di antara orang Arab Quraisy Makkah tersebut, orang kafir ya, yang mengingkari kenabian beliau ya. Mereka tidak terima ya, dan mengingkari serta mendustakan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Allahu a'zam min an yakuna
rasulahu basyaran mithla Muhammad. Allah itu lebih tinggi, Allah itu lebih agung dari hanya sekedar mengutus seorang nabi yaitu si Muhammad ya. Bagi mereka waktu itu seperti tidak tidak layak ya. Mereka menganggap Muhammad Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak layak untuk diutus oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya mungkin mereka menganggap remeh Nabi Muhammad SAW meskipun seperti kita ketahui Nabi Muhammad itu juga sejak kecilnya adalah orang yang terpuji akhlaknya. Maka eh, melihat sikap orang-orang kafir Quraisy tersebut yang underestimate istilahnya ya, yang merendahkan dan menganggap remeh berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah turunkan surat Yunus ayat yang kedua ini, yang mana bunyinya, apakah patut menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Artinya apa yang mengherankan manusia ya? Toh sebelumnya juga telah Allah utus para nabi, para rasul yang juga dari kalangan manusia. Jadi tidak ada yang baru ya. Nabi Muhammad SAW juga seorang manusia. Bahkan beliau adalah manusia yang sangat sempurna dalam artian merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan nilai-nilai ya Bapak Ibu ya, pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam surat Yunus ini cukup banyak ya. Dimulai dari bayanu tauhid lillah, menjelaskan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyah, tauhid sifat dan nama-namanya. Kemudian bagaimana Allah mengatur semua urusan-urusan hambanya dan kemudian juga menjelaskan bagaimana keutamaan yang Allah berikan serta rahmat yang Allah berikan kepada mereka dan Allah yang mengatur semua urusan kehidupan mereka. Kemudian yang kedua juga menjelaskan tentang hakikat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menjadi hidayah bagi makhluknya di dunia, itu manusia. Kemudian juga menjelaskan tentang urusan kenabian Nabi Muhammad SAW secara umum dan juga risalah kenabian Nabi Muhammad SAW secara khusus. Dan juga surat Yunus ini membahas tentang perkara berbangkit ya di hari kiamat dan demikian juga hari pembalasan ya, Yaumul Jaza, dan kemudian menjelaskan bagaimana manusia ini nanti kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan juga yang kelima membahas tentang sifat-sifat manusia ya dan kebiasaan-kebiasaan mereka dan sunatullah-sunatullah yang ada di dalam manusia itu sendiri serta menjelaskan sifat-sifat jeleknya manusia yang harus diobati dan diperbaiki. Kemudian juga menjelaskan tentang amal-amal soleh ya, amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilaksanakan atau dilakukan oleh manusia dan juga menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya Bapak dan Ibu, banyak nanti ya pelajaran hikmah eh, mauizah yang akan kita dapatkan dari surat Yunus ini. Insya Allah kita akan jelang satu persatu melalui tadabbur kita terhadap surat Yunus ini. Demikian mungkin sedikit profil daripada surah Yunus Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan kalau keutamaannya ya eh, memang tidak ada hadis yang sahih ya tentang keutamaan khusus daripada surat Yunus ya. Jadi keutamaannya masuk secara umum kepada keutamaan semua surah-surah Al-Qur'an. Ada satu riwayat ditemukan ternyata setelah dicek ternyata hadisnya malah hadis maudhu ya atau hadis palsu. Jadi tidak perlu kita kita jadikan referensi ya. Nah, Bapak dan Ibu itu tadi terkait dengan profil daripada surat Yunus ya, sekilas saja ringkas yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita dalami lagi bisa kita cari di referensi literasi yang ada, mungkin di internet juga bisa kita temukan ya. Baik, kita sekarang masuk kepada tadabbur daripada ayat-ayat surat Yunus ayat 1 sampai 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus termasuk salah satu surat yang juga dimulai dengan al-ahruf atau al-huruf al-mutaqatti'ah ya. Huruf-huruf yang terpotong-potong seperti alif lam mim yang sudah kita baca di surat Al-Baqarah dan surah eh, Ali Imran, dan sekarang kita berjumpa dengan model yang lain yaitu alif lam ra ya. Jadi cara bacanya adalah alif lam ra. Lamnya adalah mat lazim ya, thaqal harfi yang berharakat sepanjang 6 harakat ya. Jadi alif lam ra. Nah, untuk makna daripada alif lam ra ini seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, kita memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya semua huruf-huruf, potongan-potongan huruf ya, yang dimulai dengannya surah-surah Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk kemukjizatan yang Allah tunjukkan terhadap Al-Quran ini, bahwasanya Allah mengatakan huruf-huruf yang disebutkan dalam awal-awal surat tersebut sebagai bukti kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran ini, bahwasanya dia merupakan sebuah kitab yang mukjizah, di mana Allah mengejakan satu persatu huruf-huruf hijaiyah yang diketahui oleh orang-orang Arab yang merupakan pujangga-pujangga bahasa Arab dan ahli-ahli sastra Arab. Namun mereka tetap tidak mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Mereka tidak bisa mendatangkan, jangankan satu Al-Quran ya, satu surat pun atau bahkan satu ayat pun mereka tidak sanggup membuat sebuah rangkaian ayat yang bernilai sastra sebagaimana keindahan Al-Quran ini. Padahal itu bahasa Arab ya, Al-Quran itu bahasa Arab diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Jadi seakan-akan Allah mengeja di hadapan mereka alif, lam, ra gitu ya. Nah, itu pendapat yang kita pilih seperti yang saya sampaikan di beberapa tadabbur surat awal surat yang sebelumnya yang berjumpa dengan huruf-huruf terpotong seperti ini. Namun kalau kita lihat di tafsir At-Tabari, ada ya tentunya akwal, perkataan-perkataan yang mencoba mentakwilkan maksud daripada huruf-huruf yang terpotong ini, huruf-huruf potongan-potongan huruf ini. Seperti salah satu pendapat yang mengatakan alif lam ra itu adalah singkatan daripada anallahu ara. Anallahu ara artinya sayalah Allah yang melihat ya, yang maha melihat. Artinya Allah mengatakan sayalah Allah yang dapat melihat segala sesuatu. Alif lam ra artinya anallahu ara. Ya, tapi sekali lagi ini pendapat ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita pastikan apakah itu betul yang dimaksud. Ada yang mengatakan alif lam ra ini adalah potongan daripada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman terdiri dari alif lam ra ya. Yang mana kemudian sisanya ha mimnya kemudian nanti ditemukan di surat yang lain yang dimulai dengan ha mim ya. Ada surat yang dimulai dengan huruf ha mim. Nah, kemudian nunnya kita akan temukan nanti di surat Al-Qalam ya, yaitu huruf nun. Nah, ini salah satu pendapat yang mengatakan atau yang mentakwilkan, mencoba mencari maksud daripada huruf-huruf mutaqatta'in. Ada juga mutaqatta'in ini. Ada juga yang mengatakan dia dia merupakan salah satu daripada nama-nama Al-Qur'an ya. Salah satu daripada nama-nama Al-Qur'an. Ala kulli hal Bapak dan Ibu, kita kembali kepada yang tadi di awal saya sampaikan. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya eh, huruf-huruf ini merupakan huruf-huruf yang sengaja Allah turunkan di setiap surat-surat yang menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kata para ulama ulumul Quran, semua ayat yang dimulai dengan huruf-huruf terpotong ini pasti ayat setelahnya itu menyatakan, mengikrarkan tentang keagungan Al-Quran. Contoh, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, di awal surat Al-Baqarah, setelah Alif Lam Mim Allah mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang muttaqin. Nah, sama dengan surat Yunus ini. Setelah Allah menyebut huruf mutaqatti'ah tersebut, maka Allah pun juga menyebutkan keagungan kitabnya ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah
ayat-ayat daripada Alkitab yang mengandung hikmah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita beranjak kepada eh, potongan ayat berikutnya ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat daripada Alkitab Al-Hakim. Ya, tilka yaitu itu ya, yaitu kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Meskipun ada yang mengatakan juga dalam pendapat yang lain tilka itu atau itu kembali kepada ayat-ayat Taurah ya. Dan sebagian lain ada yang mengatakan ayat-ayat Injil. Namun Al-Imam At-Tabari dalam hal ini lebih mentarjih yang dimaksud dengan tilka di sini adalah Al-Qur'anul Karim ya. Karena tidak ada tanda-tanda apapun yang mendahului ayat ini yang mensinyalir atau mengatakan bahwasanya tilka itu kembali kepada ayat-ayat yang terdapat dalam ayat Taurat ataupun Injil ya. Jadi tilka ayatul kitabil hakim. Itu Allah tentunya menunjuk Alkitab ya Al-Qur'anul Karim merupakan ayat-ayat daripada sebuah kitab yang penuh dengan hikmah. Alkitab Al-Hakim artinya kitab yang penuh dengan hikmah, dengan ilmu, dengan pelajaran, ibrah dan mau'izah. Ya, meskipun menggunakan kata tilka ya, tapi sesungguhnya Al-Quran itu dekat ya, bukan berarti jauh. Nah, maka penggunaan kata-kata tilka itu meskipun sesuatu itu dekat, biasanya menunjukkan keagungan sesuatu yang ditunjuk tersebut. Ya. Sama dengan zalikal kitabu. Nah, itu zalika kan artinya itu juga ya. Nah, sekarang tilka. Kalau zalika digunakan untuk kata huruf penunjuk yang yang muzakkar ya, maka tilka digunakan untuk penunjuk yang muannats atau yang feminim. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat daripada Al-Kitabil Hakim, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat daripada Al-Kitabil Hakim yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab yang penuh mengandung hikmah, ilmu dan ibrah serta mau'izah bagi orang-orang yang membacanya tentunya ya. Dan tentunya tidak sekedar membacanya bagi orang-orang yang mentadaburinya ya, merenungkannya dan kemudian juga mengamalkannya dalam kehidupannya. Kemudian kata Allah, akana linnasi ajaban. Akana linnasi ajaban. Akana, apakah ada bagi manusia keheranan? Artinya, patutkah manusia itu merasa heran? Ya, patutkah manusia itu merasa heran? Ini pertanyaannya. Istifham, ingkari ya. Bertanya tapi mengingkari. Tidak pantas bagi manusia itu untuk heran sebetulnya. Begitu kita memaknainya. Akana linnasi ajaban. Apakah ada bagi manusia itu sebuah rasa heran bahwasanya an auhayna ila rajulin minhum, bahwasanya kami wahyukan kepada seorang laki-laki dari golongan mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW yang merupakan anak cucu mereka ya, dari kalangan mereka itu dari kalangan Quraisy Bani Hashim. Apakah hal tersebut menjadi sebuah keheranan bagi mereka? An anzirin nasa wa basyiril ladina amanu. Di mana Allah perintahkan kepada nabi tersebut, seorang rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad tersebut, an anzirin nasa, berilah peringatan kepada manusia. Ya, berilah peringatan kepada manusia terhadap hukum-hukum Allah yang harus dipatuhi dan ditaati dan juga peringatan kepada manusia tentang apa yang nanti akan Allah berikan berupa azab, iqab kalau seandainya hukum-hukum ketentuan agama Allah itu dilanggar. Berikan peringatan kepada manusia tentang dahsyatnya dan menakutkannya nanti siksa kubur. Bagaimana nanti dahsyat dan menakutkannya yaumul mahsyar dan bagaimana menyeramkan dan menakutkannya nanti azabu jahannam. Maka beri peringatan kepada manusia wahai Muhammad agar tidak ada nanti hujah bagi mereka di akhirat dengan mereka mereka mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kami diazab? Kenapa kami mengalami hal seperti ini? Kami di dunia dulu tidak pernah mengetahuinya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang engkau katakan halal, mana yang engkau katakan haram, kami tidak mengetahui ya Allah. Lalu kenapa hari ini engkau azab kami ya Allah?" Nah, supaya tidak ada perkataan tersebut nanti di akhirat, maka Allah utus seorang nabi, rasul yaitu Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa basyiril ladzina amanu, dan juga untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, ya. Beri kabar gembira kepada orang beriman itu supaya mereka tidak merasa beriman itu sebuah kerugian, ya.
supaya tidak merasa iman itu hanya sebuah kekonyolan, sebuah kesia-siaan, di mana mereka harus mengorbankan jiwanya, hartanya, keluarganya hanya untuk sebuah iman yang berbentuk kepercayaan. Maka dengan diutusnya Nabi ini, Allah jadikan Nabi itu pemberi kabar gembira dengan menyampaikan wahyu-wahyu Allah yang bercerita tentang surga, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran di dalam kehidupan mereka di dunia. Wa basyiril ladzina amanu, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang beriman, anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwasanya bagi mereka itu qadama sidqin, ya, kedudukan yang tinggi. Nah, ini takbir dalam bahasa Al-Quran yang ditafsirkan dalam artian qadama sidqin, atau ada juga yang mengartikan dengan ajrun azim, ya. Ajrun azim, kedudukan yang sangat tinggi. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, itu nanti di surga, ya. Kemudian eh, qala al-kafiruna, lalu kemudian orang-orang yang kafir mengatakan, yang tadi keheranan, ya. Padahal itu sesuatu yang biasa. Allah mengutus seorang nabi daripada manusia, ya, meskipun itu dari golongan mereka sendiri, itu kan biasa, ya. Allah berkehendak melakukan apa saja, mengutus seorang nabi dari golongan mereka, dari golongan yang lain, ya. Toh selama ini juga Allah telah mengutus banyak nabi dan banyak rasul sebelumnya, juga manusia, ya. Lalu apa yang menjadikan mereka heran? Ya, barangkali ya karena keminderan mereka juga, barangkali dengan diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang banyak bermaksiat, berkufur kepada Allah, musyrik, sehingga merasa tidak pede barangkali, ya, karena selama ini memang nabi-nabi itu rata-rata berasal daripada Bani Israel, ya, orang-orang yang memang memiliki kelebihan. Sedangkan mereka orang-orang Arab yang banyak tenggelam dalam kehidupan jahiliyah, tiba-tiba dapat dapat kabar berita telah diutusnya seorang nabi dari kalangan mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah dalam akhir ayat ini, qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Mereka mengatakan sesungguhnya ini si Muhammad ini, atau pengutusan, atau ya Muhammad, ya. Sesungguhnya Muhammad ini, laki-laki ini tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari golongan mereka sendiri, mereka katakan sahirun mubin, ya, merupakan seorang penyihir yang sangat nyata, penyihir yang sangat ahli, begitu, ya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai seorang penyihir yang sangat nyata, yang sangat dahsyat sihirnya tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW disifati sebagai seseorang yang menyihir, ya, karena dapat membuat orang-orang beriman kepada beliau melalui wahyu-wahyu yang disampaikannya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kalian, ya, ya, adalah Allah. Tuhan kalian semua adalah Allah, ya. Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mematikan dan menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rabb ini adalah Tuhan yang eh, padanya tersemat sifat rububiyah, ya, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, yang memberikan kepada kita rezeki, ya, yang mengatur semua kehidupan kita. Maka Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu Tuhan yang telah menciptakan semua langit-langit, yang 7 lapis tersebut, dan juga bumi, ya, semua langit-langit dan bumi yang jumlahnya satu. Nah, di sini yang dulu saya kembali teringat, ya, kepada eh, eh, pernah saya singgung, ya, ayat ini sebetulnya kalau direnungkan mungkin mengganggu pikiran kita, ya. Bagaimana Allah menyebutkan 7 langit dengan segala lapisannya, tapi begitu menyebutkan bumi cuma satu saja, ya. Artinya tidak menyebutkan planet-planet yang lain, ya. Padahal bersama bumi ini kan ada planet Mars, Merkurius, ya, Pluto, apalagi Venus dan lain sebagainya. Makanya ada yang mengatakan yang dimaksud dengan bumi itu adalah hamparan luas tanpa batas yang menghadap ke atas sejajar dengan langit itu sendiri. Makanya kalau eh, kita kembali kepada pembahasan bumi itu datar, maka ini yang salah satu yang menjadikan dasar
Mereka mengatakan bumi itu bukan globe ini, bukan bukan bola bumi yang bulat ini katanya begitu ya. Karena sangat tidak seimbang kalau mensejajarkan langit yang tujuh lapis seluas jagat raya tersebut dengan hanya sebuah benda kecil yang bernama bumi yang merupakan salah satu ciptaan Allah di tengah ratusan miliar atau mungkin triliunan benda-benda yang ada di alam jagat raya ini. Wallahu alam ya. Kita tidak masuk kepada polemik bumi datar atau bumi bulat, tapi ya wallahu alam ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat hari ini dengan teknologi bumi itu adalah bulat. Dan kenapa hanya bumi yang disebutkan? Ya memang Allah pilihkan kepada manusia bumi tempat kita tinggal ini untuk menjadi tempat tinggal kita karena mungkin eh, di antara sekian banyak bintang-bintang, planet-planet yang Allah ciptakan, bumi merupakan tempat yang paling layak dan paling cocok untuk ditempati dan ditinggali oleh manusia. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, ya, selama 6 hari. Wallahu alam 6 hari ini apakah 6 harinya hari kita sekarang atau tidak? Allahu alam ya. Ilmunya ada pada Allah karena hitungan hari itu kan eh, matahari dan matahari itu sendiri. Lalu bagaimana menghitung hari kalau toh masih dalam proses ya penciptaan jagat raya ini? Bagaimana menghitung harinya? Wallahu alam. Yang jelas itu Allah jelaskan fi sittati ayyam. Thumma stawa 'alal arsh. Kemudian setelah selesai Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, kemudian ayat ini mengatakan thumma stawa 'alal arsh. Kemudian dia yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arash. Nah, kembali kita berjumpa dengan ayat istiwa Bapak dan Ibu ya, yang sepanjang zaman sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini masih terjadi perdebatan tentang bagaimana kita mengimani, meyakini istiwa ini atau memahaminya ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, meskipun banyak pendapat ya, ada ada Jahimiyah apa, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah ya, ada Al-Mujassimah dan seterusnya. Namun saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul ya. Istiwa yang dalam bahasa Arab itu artinya bersemayam, bersemayam atau bertengger ya. Tapi tentu tidak cocok kalau bertengger. Bertengger itu cocoknya kepada hewan, nauzubillah. Tapi bersemayam, berada di atas sesuatu itu istawa istawi. Ya, itu dalam bahasa Arab. Nah, kata beliau, istiwa itu ghairu majhul. Artinya apa ghairu majhul itu? Kita tidak dalam kalau kita memahami kalimat istiwa secara bahasa, ya kita paham maksudnya, yaitu bersemayam, ya. Tetapi kata kata beliau wal kaif majhul. Tetapi bagaimana cara istiwanya Allah itu yang tidak kita ketahui, ya. Apakah betul Allah itu bertengger seperti bertenggernya sesuatu atau bersemayamnya sesuatu di atas sebuah benda atau bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Makanya beliau mengatakan wal kaifiyatu atau wal kaifu majhul ya wal imanu bihi wajib, namun mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasnya ya, dan aras ini berada di atas langit lagi ya, yaitu puncak yang tertinggi di mana di situ dikatakan Allah beristiwa tadi. Beriman dengan bahwasanya Al-Qur'an mengatakan Allah beristiwa di atas arasnya itu wajib ya, karena Al-Qur'an yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasy. Kemudian kata beliau selanjutnya wassu'alu anhu bid'ah ya, wassu'alu anhu bid'ah, dan mengorek-orek bertanya-tanya ya, memperdebatkan masalah istiwa ini kata beliau itu adalah perkara bid'ah karena tidak akan pernah ada ujungnya. Kalau kita ikuti pendapat yang mengatakan istiwa itu artinya berkuasa ya, menguasai atau apa namanya bersemayam. Nah, maka kita akan jatuh kepada mentakwilkan Al-Quran tidak seperti yang disebutkan tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sok tahu begitu ya. Padahal jelas Allah mengatakan istawa 'alal arsy. Tapi kalau kita membayangkan bahwasanya Allah itu memang beristiwa, bersemayam, bertelekan begitu ya atau bertengger, maka kita akan jatuh kepada eh, eh, pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah itu butuh kepada
tempat, butuh kepada ruang, butuh kepada sesuatu. Sedangkan Allah itu eh, maha maha kuasa ya. Allah itu maha tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Al-Qaimu binafsih ya. Eh, Berdiri sendiri, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada ruang, tidak butuh kepada apapun. Nah, demikian ya Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu berpanjang lebar terhadap masalah istiwa ini. Saya pribadi memilih apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, yang beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak, bukannya kita tidak tahu tentang istiwa, kata beliau ya. Istiwa itu dalam Al-Quran ada disebut, dan juga dalam bahasa Arab kita tahu artinya apa. Tetapi kata beliau, wal kaifu majhul. Tapi caranya istiwa Allah itu bagaimana, itu yang tidak kita ketahui. Kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya itu wajib, tanpa memikirkan bagaimana caranya. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya, terus bertanya-tanya, memikirkan, berdebat tentang bagaimana istiwanya arasy itu, istiwanya Allah di atas arasy itu adalah bid'ah, kata kata beliau. Kalau bid'ah berarti dolalah, sesat ya. Wa kullu dolalatin finnar. Kalau sudah sesat berarti nanti bisa masuk dalam neraka, nauzubillah. Yudabbirul amra. Dari arasy itu Allah mengatur urusan makhluknya semuanya, urusan ciptaannya, langit, bumi, ya, manusia, hewan, tumbuhan, jagat raya ini semua diatur oleh Allah dari arasy tersebut. Yudabbirul amra, dialah yang mengatur semua urusan yang ada di alam semesta ini. Ma min syafi'in, tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa min ba'di idnih, kecuali setelah mendapatkan izinnya. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW sekalipun. Kelak di yaumul qiyamah, ketika manusia berada di yaumul mahsyar, yang menunggu yaumul hisab ya, dan begitu lama ternyata yaumul hisab itu, jangankan menunggu giliran, untuk selesai dari satu orang saja itu sangat lama sekali. Nah, bagaimana dengan menghisab miliaran manusia ya? Sampai-sampai manusia dalam sebuah riwayat Nabi dikatakan mereka pada waktu telah betul-betul berada dalam sebuah eh, kesusahan yang luar biasa, sampai akhirnya masing-masing umat itu datang kepada nabi-nabi yang ada, maka untuk meminta syafaat ya, untuk meminta diberikan syafaat, diberikan keselamatan, pertolongan dari situasi yang waktu itu sedang mereka hadapi. Namun semuanya menolak ya. Semuanya menolak sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian mereka meminta Nabi untuk memberikan syafaat, dan pada saat itulah Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan syafaatul uzma di hari akhirat nanti, yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW ya. Cukup ada sebetulnya pembahasan yang cukup panjang tentang syafaat ini Bapak dan Ibu. Namun nanti mungkin ditanya jawab saja kita jelaskan ya. Ada beberapa macam syafaat itu. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi, ada syafaat yang umum yang juga Allah berikan di samping kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga Allah berikan kepada manusia yang lain ya, para anbiya, para salihin, bahkan orang-orang ammah, seperti syafaat yang diberikan oleh penduduk surga yang begitu melihat teman-temannya dulu di dunia yang bersama-sama ikut taklim, bersama-sama pergi haji, bersama-sama sholat berjamaah, namun ternyata mereka tidak menemukannya di surga bersama mereka, malah ternyata mereka mengetahui teman-temannya tersebut masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, disitulah orang-orang ini yang sudah masuk surga ini memohon kepada Allah, memintakan syafaat ya, melakukan syafaat agar teman-teman mereka tersebut juga dimasukkan ke dalam surga bersama mereka, dan akhirnya dengan syafaat orang-orang yang masuk surga tersebut, teman-teman mereka yang tadinya berada di neraka pun dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga berkah syafaatnya orang-orang beriman tersebut. Termasuk juga syafaat penghafal Al-Quran ya, seorang anak yang menghafal Al-Quran yang nanti bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, termasuk juga syafaat yang bisa diberikan oleh eh, orang-orang yang mati syahid ya. Orang-orang yang mati syahid tersebut dalam sebuah riwayat juga dijelaskan mereka nanti kelak akan dapat memberikan syafaat untuk sejumlah anggota keluarga mereka. Masya Allah ya. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada manusia pada hari itu kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam surah ayat kursi kita baca man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya.
Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah, Tuhan kalian semuanya. Fa'buduhu, maka sembahlah Tuhan itu dengan sebenar-benarnya. Afala tadakkarun, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Tidak mengambil pelajaran melihat jagat raya ini, bagaimana dia bisa terbentang begitu luas. Ya, bagaimana alam ini berjalan dengan sistem yang begitu apik dan detailnya. Maka itu semuanya tentu harus menjadikan tazkirah bagi kita, ya, menjadi pelajaran bagi kita, dan oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya dengan sebenar-benarnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan ilaihi marji'ukum jami'a. Kepadanya lah, ya, kepadanya Allah itulah marji'ukum jami'a, tempat kembalinya kalian semua. Tidak ada satupun manusia sehebat apapun, sekuat apapun, ya, seperkasa apapun manusia di dunia ini. Ya, sebutlah siapa saja, semua nanti akan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang nyasar ke alam lain yang di situ bukan kuasanya Allah di sana, nggak ada itu. Ya, apapun bentuknya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti kiamat, semua nanti akan kembali kepada Allah, akan dihadapkan kepada Allah. Ya, Firaunnya, Namrudnya, siapa lagi? Qarunnya, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, ya, orang-orang kafir dari Bani Israel sebelumnya, ya, sebutlah siapa? Petinggi-petinggi dunia, Hitler, Stalin, baik dari kalangan Islam juga ada, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Soeharto, siapa lagi? Eh, Tagut-tagut yang hidup hari ini, siapa lagi? Presiden Amerika, ya, Trump, semua nanti semua Netanyahu, laknatullah alaih, ya, semua nanti akan kembali kepada Allah semuanya, ya, semua akan kembali kepada Allah. Wa'dallahi haqqa, dan itu adalah janji Allah yang maha benar. Janji Allah yang haqqa, janji yang benar. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya bahwasanya manusia nanti semua kelak akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita milik Allah, kita diciptakan Allah dan kepadanya nanti kita akan kembali. Innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya dialah Allah yang memulai penciptaan makhluknya. Dialah Allah yang telah menciptakan atau memulai penciptaan makhluknya. Thumma yu'iduh. Kemudian dia akan mengulanginya kembali. Jadi setelah manusia diciptakan, hidup seberapa lama, kemudian mati menjadi tulang belulang, hancur, ya, atau bahkan mungkin menjadi debu, tanah. Lalu summa yu'iduh, kemudian dia akan ulanginya kembali, dia akan mengembalikannya kembali seperti sedia kala. Mudah sekali bagi Allah mengembalikan manusia yang telah diciptakannya, meskipun telah meninggal berjuta-juta tahun lamanya, cukup Allah ucapkan kun, ya, maka jadilah dia seketika dalam hitungan detik manusia seperti mana dulu dia hidup kembali. Sesungguhnya Allah itulah yang menciptakan semua makhluk, kemudian dia akan mengulanginya kembali kelak, ya, setelah mereka semua tiada atau binasa, Allah ciptakan mereka kembali, Allah adakan mereka kembali seperti sedia kala. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Apa tujuan Allah kembalikan manusia itu? Ya, apa gunanya manusia ini dihidupkan kembali? Tujuannya adalah liyajziyal ladzina amanu, agar Allah memberi balasan orang-orang yang beriman kepadanya, wa amilus solihat, dan orang-orang beramal soleh dalam kehidupan mereka di dunia, bil qist, dengan adil. Jadi kenapa manusia itu dihidupkan kembali? Ya, untuk mendapatkan pembalasan. Karena kalau tidak, percuma gunanya Al-Quran, percuma gunanya Nabi, percuma gunanya ada aturan-aturan halal haram, kalau nanti tidak ada pembalasan. Percuma orang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, percuma orang capek-capek 5 waktu sholat, ya, sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat lagi. Ya, percuma orang menahan diri daripada yang enak-enak di dunia. Ya, kalau seandainya tidak ada gunanya, tidak ada nanti pembalasannya. Dan sebaliknya juga kalau seandainya percuma nanti, ya, orang sabar menghadapi kezaliman manusia, menghadapi kejahatan mereka, kalau nanti tidak ada pembalasan atas kezaliman tersebut. Kalau memang tidak ada pembalasan, yang mending di dunia dibalas kalian aja, ya. Kalau kita dizalimi, balas lagi dengan zalim. Toh nanti tidak ada pembalasan di akhirat. Rugi kalau tidak dibalas. Tapi ternyata tidak, kan? Kita diminta bersabar, ya, memaafkan. Karena nanti di akhirat ada pembalasan dari Allah. Liyajziyalladzina amanu wa amilus solihat bil qist, agar Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh di dunia ini dengan adil. Tidak ada sedikit pun sebesar zarrah pun yang akan luput
dari balasan Allah Subhanahu wa taala daripada iman dan amal soleh tersebut. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir kepada Allah, lahum syarabum min hamim. Bagi mereka, kalau orang beramal soleh tadi diberikan ganjaran dengan adil. Nah, orang yang kafir juga demikian. Allah jelaskan di sini, lahum syarabum min hamim. Bagi mereka Allah siapkan minuman. Jadi orang-orang penduduk neraka itu bukannya nggak minum Bapak dan Ibu ya. Bukannya mereka nggak dikasih minum kok gitu ya. Namun masalahnya bukan soal dikasih minum atau enggaknya. Masalahnya adalah dikasih minum, tapi minumannya apa dulu? Minumannya adalah syarabum min hamim. Ya, air yang minuman yang bersumber dari air yang sangat panas. Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita kehausan harus minum, tetapi begitu dihidangkan minuman, minumannya adalah hamim, ya, air yang sangat panas. Yang panasnya neraka tentu nggak ada bandingannya dengan panasnya dunia ini, Bapak dan Ibu, ya. Nggak ada sepersekian miliarnya panasnya dunia yang ada di atas dunia ini, katakanlah 1.000 derajat, ya, nggak ada seujung kukunya lah ya. Panasnya neraka tersebut, ya, baik apinya maupun airnya. Dengan itulah nanti mereka akan diberikan minum. Dalam riwayat disebutkan ketika mereka minum karena memang saking hausnya, ya, oh, asapnya mengepul-ngepul, menggelegak, mendidih begitu ya. Namun mereka minum juga. Begitu mereka minum, yang terjadi adalah semua kulit-kulit mukanya itu hilang semua ya. Saking panasnya menguap semua ya. Mulutnya, hidungnya tinggal tengkorak aja. Demikian juga dengan jantungnya, hangus semuanya. Karena minum air panas yang panasnya luar biasa ya. Nah, itu salah satu yang Allah sebutkan di sini. Belum lagi nanti kalau yang diminum itu kata dalam ayat lain itu nanah ya. Nanah yang begitu busuk dan menjijikkan, darah daripada genangan hasil pembakaran manusia di neraka tersebut, itu yang nanti akan diminum oleh penduduk neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Di samping dikasih minuman yang panas tersebut ya. Dan lucunya penduduk surga ini begitu mereka selesai minum air panas, hancur semua tubuh mereka, kemudian dijadikan kembali oleh Allah seperti sedia kala, mereka minum kembali. Ya, mereka minum kembali dan kemudian terjadi itu terus diulang-ulang ya, diulang-ulang seakan-akan mereka menikmati azab itu ya. Bukan menikmati sesungguhnya, nggak ada pilihan ya, itu terjadi secara otomatis begitu ya, nggak ada kesempatan untuk menolak. Nah, wa adzabun alim, di samping diberikan minuman, dipalu, dihantam, diinjak, dipukul dengan rantai ya, dengan godam dan lain-lain ya. Wa adzabun alim, azab yang siksa yang sangat pedih. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku ya, yang zaman saya kecil dulu ada buku komik yang menuliskan atau menggambarkan siksa-siksa api neraka ya. Ada orang yang ditusuk mulutnya dari bawah sampai keluar di mulutnya, ada yang dipecahkan kepalanya. Nauzubillah. Kalau seandainya itulah bentuk daripada azab neraka itu nanti, maka siapa yang bisa menanggungnya di antara kita? Siapa yang kuat ya? Nah, padahal faktanya bukan itu nanti. Karena neraka itu atau akhirat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia di dunia dan tidak pernah bahkan terbetik di hati manusia seperti apa kelak hakikat daripada azab neraka tersebut dan sebaliknya juga surga tentunya ya. Wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Azab yang sangat pedih dari apa-apa yang dulu mereka kafirkan, yang mereka ingkarkan dulu di dunia. Nauzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah dan Bapak dan Ibu ya. Allah jadikan kita semua orang-orang yang menjumpai Allah dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan rezeki yang utama itu yaitu menjadi penduduk surga, Jannatun Naim, dan dihindarkan sejauh-jauhnya daripada siksaan api neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian di ayat yang selanjutnya ya, saya percepat sedikit karena waktu sudah telat dan saya juga mohon izin mungkin nanti harus pamit sebelum jam 7 karena saya ada jadwal pengajian di salah satu tempat. Jadi kita percepat insya Allah Bapak dan Ibu ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dia. Matahari itu bersinar ya.
matahari itu bersinar terang dengan teriknya. Walladzi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia. Ya, meskipun banyak lagi planet-planet lain yang besarnya itu mungkin ratusan atau ribuan kali besarnya matahari, Bapak dan Ibu. Itu berada di galaksi lain. Ya, tapi Allah bercipta sebatas ilmunya manusia lah ya, sebatas apa yang nampak oleh manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia bersinar. Seperti matahari kita lihat bersinar terang ya, terik. Wal qamara nura. Sedangkan dan Allah juga lah yang telah menjadikan bulan itu tapi nura, bercahaya. Jadi bulan tidak bersinar terik, bulan hanya mengeluarkan cahaya ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau bulan juga bercahaya, bersinar terik seperti matahari, berarti nggak ada siang, nggak ada malam ya. Tapi tidak. Tetap tetap Allah jadikan gelap, namun ada cahaya yang bersumber dari bulan ya. Kalau secara ilmu pengetahuan ya, IPA ya kita pelajari bulan itu sebetulnya tidak memiliki cahaya katanya. Dia adalah mendapatkan cahaya dari matahari ya. Begitu menurut ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini Al-Quran mengatakan Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar terang, ya terik dan dan qamar atau bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah yang menetapkan tempat-tempat beredarnya bulan itu. Ya, bisa kembali kepada bulan, bisa juga kembali kepada matahari. Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian bisa mengetahui bilangan-bilangan tahun, pergantian-pergantian tahun dan juga perhitungan-perhitungan yang lainnya ya. Kapan waktu melaut ya, kapan waktu berburu ya, perhitungan-perhitungan yang digunakan oleh manusia dengan memperhatikan pergantian-pergantian posisi bulan ya, dan juga silih bergantinya datangnya pagi, siang dan malam. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menjadikan, menciptakan yang demikian itu, semua yang tadi disebutkan ya, langit, bumi, matahari, bulan. Tidaklah Allah jadikan semuanya itu kecuali dengan kebenaran, illa bil haqq. Ya, tidak ada yang diciptakan dalam keadaan ngawur begitu, nggak ada. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan, semuanya penuh dengan ketelitian, semuanya penuh dengan hikmah, dengan kebenaran ya, yang sangat semuanya terjadi dengan sangat dinamis. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia itu Allah menjelaskan tanda-tanda ya, ayat-ayat, baik ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga tanda-tanda daripada alam berupa pergantian siang malam, matahari, bulan, bintang-bintang. Allah jelaskan semuanya itu, ayat-ayatnya itu menjadi ayat ya, menjadi tanda-tanda bagi kaum ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini Allah jelaskan inna fi ikhtilafil laili wan nahari, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang ya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari, ya perbedaan antara siang dan malam atau malam dan siang. Wa ma khalaqallahu samawati wal ard, dan apa-apa yang Allah ciptakan yang ada di langit berupa bintang ya, planet, matahari, bulan, meteor, galaksi dan apapun yang ada di langit itu, wal ardi, dan apapun yang Allah ciptakan di bumi, baik yang ada di permukaannya berupa makhluk-makhluk seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan apa yang ada di perutnya juga ya, di dasar laut, dan apa yang ada di perut bumi yang semuanya begitu masih banyak lagi rahasia yang tersimpan di dalamnya. La ayatil liqaumi yattaqun. Sungguh dia akan menjadi tanda-tanda bagi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Akan menjadi tanda-tanda yang menambah keimanan mereka, yang memperkuat keyakinan mereka bahwasanya benar ada Sang Pencipta di alam jagat raya ini. Ada yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. La ayatil liqaumi yattaqun. Dia akan menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang takut atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, dari memperhatikan pergantian malam dan siang ya, sepanjang hari, siang berganti malam, malam berganti siang, yang tidak kita sadari bahkan ya, perubahan dari gelap menjadi siang dan sebaliknya itu kan perlahan-lahan sekali. Hampir tidak bisa kita rasakan, tidak otomatis dari terang terus langsung gelap gulita kan enggak ya. Berangsur-angsur ya, terbenam matahari, kemudian lama kelamaan
bumi menjadi gelap. Demikian juga dengan kaitannya dengan lamanya malam dan lamanya siang. Ada di satu tempat di bumi ini yang siang terus selama beberapa hari. Kemudian malam beberapa hari begitu ya. Tidak seperti di kita. Ada yang malamnya lebih lama daripada siangnya. Ada yang malamnya itu sampai 20 jam, siang cuman 4 jam atau bahkan sampai 2 jam dan sebaliknya. Ada negeri-negeri di atas bumi ini yang siangnya lama sekali ya. Siangnya lama, malamnya cuma sekejap. Nah, itulah salah satu keutamaan atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di Indonesia alhamdulillah ya, kita berada hidup di tempat yang rata-rata stabil ya. Meskipun ada perpindahan dalam rentang waktu setengah jam, lebih cepat, lebih lambat. Tapi kalau yang ekstrim mungkin di belahan bumi di barat sana di Eropa ya, mungkin di benua Antartika ya. Atau nggak usah jauh-jauh lah di Timur Tengah aja misalkan itu kalau musim dingin ya siang itu singkat. Sholat subuh itu bisa jam 7, jam setengah 8, nanti sholat maghribnya jam setengah 5 ya. Enak puasa kalau musim dingin di sana. Dan sebaliknya, kalau musim panas, ya bisa jadi terjadi nanti siang itu jam setengah 4 sudah siang. Sudah sahur gitu ya. Nah, nanti baru jam 8 lewat 10 baru azan maghrib. Ya, saya pernah mengalami itu, memang panjang sekali siangnya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya sangat minim sekali, sangat sedikit sekali dari apa yang seyogianya bisa kita gali dan kita dapatkan dalam surah Yunus ini ayat 1 sampai ayat 6. Namun karena keterbatasan ilmu dan wawasan saya, maka ini yang baru bisa saya berikan. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu dalam memahami dan mentadaburi ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan di awal. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas salah dan khilaf ucapan dan perkataan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.